Hadis yang pertama diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ia, "Ma syabi'a alu Muhammadin min khubzi sa'irin yawmaini mutatabi'aini hatta qubida." Tidaklah merasa kenyang ahlu keluarga Rasulullah daripada sepotong roti gandum 2 hari berturut-turut sampai beliau meninggal. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal madinata min ta'amil burri 3 layalin tiba'an hatta qubida. Jadi yang hadis yang tadi diriwayatkan daripada Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dan ada lagi satu riwayat, tidaklah merasa kenyang keluarga Rasulullah, maksudnya istri-istri beliau yang 9 tadi, anak beliau, cucu beliau, semenjak beliau berada di Madinah, daripada gandum 3 hari 3 malam berturut-turut sampai beliau meninggal. Bisa aja tadi sehari makan, 2 harinya kelaparan. Nah, hadis ini menunjukkan wa hadza li i'radihi 'inda dunya wa zuhdihi fiha. Rasulullah nih, yang beliau di hadis kemarin itu kan ditawari oleh malaikat Jibril ataupun gunung, maukah wahai Rasulullah engkau ambil daripada diriku ini maka aku jadi emas. Gunung Uhud ya kan. Nah, kemudian sungai yang beliau lewati ditawarin juga, wahai Rasulullah ambil aku ini, aku akan jadi emas untuk sampeyan. Tapi tadi ya Rasulullah tidak berpegang kepada dunia. Jadi zuhudnya beliau zahiran wa batinan. Jadi manusia tadi kedudukannya ada yang maqam tajrid, semata-mata tawakal kepada Allah, macam kayak Sayyidatu Siti Maryam. Nah, di dalam mihrab tidak mencari apa-apa. Jadi yang makanan tadi Nabi Zakaria dan malaikat Jibril yang mengantarkan. Tapi tadi keduluan malaikat Jibril. Lalu ditanya oleh Nabi Zakaria, qala laki hadza. Jadi kata Siti Maryam, dari apa? Kata Nabi Zakaria, ini dari mana nih makanan nih, buah-buahan nih? Qalat min indillah. Langsung Allah Taala yang mengasihi. Itu makam tajrid. Nah, jadi wali itu kebanyakan makam tajrid ini orang-orang wali mastur. Nah, yang hawarikil adat, menyalahi daripada adat kebiasaan. Nah, jadi menyalahi daripada adat kebiasaannya tadi itu menutupi daripada kewaliannya. Nah, ada juga tadi manusia di makamnya makam kasbi, makam usaha dulu baru dapatnya nikmat. Tapi tadi usaha tadi bukan menjadikan dirinya bergantung kepada usaha, tidak, tapi usaha menjadikan sarana dirinya untuk mendapatkan karunia-Nya Allah. Usaha tadi menampakkan bahwasanya aku ini lemah, Allah Ta'ala yang kuasa. Karena tadi mau mendapatkan sesuap nasi, bekerja diupah orang, tidak langsung bisa makan, dibelikan beras. Sesudah diberikan beras tidak langsung bisa dimakan, dimasak dulu, beli pancinya, beli gasnya, diisi panci dengan air. Nah, kemudian setelah masak nasi di dalam panci atau di dalam magicom, bisakah langsung dimakan yang panas-panas tadi? Tidak bisa, nunggu lagi dingin. Setelah dingin nasi tadi, apakah bisa langsung dimakan, langsung disuap di magicnya misalnya? Pasti tadi ditaruh lagi ke piring. Banyak prosesnya. Itu menandakan bahwasanya kita inilah lemah, la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi keadaan daripada Sayyidatuna Aisyah menceritakan bahwasanya nih seorang Sayyidil Mursalin, Sayyidil Kaunain, pemimpin manusia, para golongan manusia dan para jin. Nah, keadaan seorang pemimpin yang
Sungguh pemimpin ini dicintai oleh Tuhannya dalam keadaan tidak mampu, dalam keadaan makan sehari, besok nggak makan. Ini seorang pemimpin, yaitu Rasulullah, jauh dengan kita. Jadi kata Rasulullah, kalau aku lapar maka aku sabar, kalau aku kenyang maka aku syukur. Jadi tidak ada rezeki yang masuk ke dalam perut tadi ingat kepada Tuhan, ada rezeki yang masuk ke dalam perut tadi ingat pula lawan dengan Tuhan. Nah, jadi tadi setiap detik, setiap saat tidak luput daripada dirinya mengingat akan kebesaran Allah. Itu zahirnya, belum lagi batiniahnya, memandang akan kebesaran Allah, memandang nikmatnya Allah. Nah, ini hadis ini bagi menunjukkan kepada kita untuk supaya jangan tergantung melulu kepada dunia, berpaling daripadanya, anid dunia, dan tertanam sifat zuhud pada itu dunia. Jadi seperlunya aja dunia ini tadi. Nah, memang tadi kita bekerja untuk mencari nafkah, tapi tadi semata-mata mencari nafkah karena Allah Ta'ala, bukan tadi 100% dunia ini dilepas. Karena tadi dunia masru'atul akhirah, dunia tempat kita beramal ibadah yang mana menuai ataupun memetiknya tadi di akhirat. Cuman tadi mata badan dunia yang melupakan dirinya kepada Allah, itu yang jangan sampai tadi masuk ke dalam hati, sampai dicintai. Karena kalau sudah mencintai rasa memiliki, kalau memiliki hilang maka sakit hati. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Allah Ta'ala. Sementara aku Tuhanmu, aku tempat kamu bergantung kepada diriku. Kenapa kamu bergantung kepada dunia yang tidak kekal abadi? Nah, itu. Walam yutarrahu maulahu subhanahu wa ta'ala lidzalika. Allah Ta'ala tidak menyiksa kepada Nabi dengan keadaan Nabi lapar, itu tidak. Atau tadi kita misalkan tadi nggak ada rezeki, nggak ada yang dimakan, bukan Tuhan menyiksa. Tapi tadi Allah Ta'ala mau melihat seberapa besar hamba tadi itu bergantung kepadanya. Apakah bergantung kepada harta atau bergantung kepada Allah? Nah, itu tadi. Terkadang manusia ini diberikan kesusahan, diberikan bala, terkadang diberikan nikmat. Nah, nikmat syukur, diberikan bala sabar. Apakah tadi semata-mata Allah Ta'ala yang diperpeganginya sesuai dengan keimanannya tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. bal arada alaihi jabalul Makkah wal batha'u tasiru. Apa nih tulisannya? Ini malah masih belum ada rezekinya nih, mau beli syarah Riyadhus Shalihin ini, jadi ditulis salahnya nih. Jadi kita yang nulis, kita yang nggak ngerti nih tulisannya. Nah, mungkin ketinggalan ketinggalan hurufnya kali ini. Otasiru minhu dhahaban aina masara kama taqaddama fi babi qablihi. Nah, jadi bahkan Rasulullah itu berpaling terhadap gunung yang menawarkan dirinya jadi emas, atau tadi sungai yang mengalir yang menawarkan dirinya jadi emas, di mana juga Rasulullah berjalan. Kama taqaddama fil babi qablihi, sebagaimana sudah dibacakan, diterangkan pada bab hadis yang lain. Fakhtaru dzalika i'laman bihaqaratid dunya wa innaha laysat bihaitsu yanzuru ilaiha tahridan li ummati 'ala az-zuhdi fiha wal i'radu 'anha zada 'ala al-hajati minha wala manafatun. Nah, dan fakhtar dzalika i'malan, maka hendaklah pilihlah yang demikian itu ikuti Rasulullah. Nah, karena fakhtaru dzalika jadi mubtadanya lah. Maka Rasulullah memilih yang demikian, artinya tidak mau memilih tadi dunia.
Nah, i'laman sebagaimana memberitahukan kepada kita bihaqaratid dunya dengan kehinaan dunia di mata Allah Ta'ala. Kan ad-dunya mal'unun kata Allah Ta'ala kan. Atau tadi dunia jikalau setimbang halar nyamuk, maka tadi orang yang ingkar kepadaku, orang yang kafir kepada aku seteguk pun tidak diberi. Karena tadi dunia tidak ada kemuliaannya di mata Allah. Yang mata benda dunia yang kita bangga-banggakan nih. Wa inna laysat bihaitsu yanzuru ilaihi, dan sesungguhnya jadilah kita itu tidak memandang kepada dunia tahridan li ummati, hal keadaannya menjadi dorongan bagi umatnya supaya bersifat zuhud pada dunia wal i'radu amma zada ala hajati minha, dan mendorong kepada umatnya tadi kepada sesuatu yang tidak perlu dia menambah-nambah atas keperluan duniawinya. Artinya cukup aja sudah, yang cukup aja, tidak menambah lagi, tidak mencari yang tidak perlu tadi. Bahasanya tadi kendaraan ada misalnya, bagus masih lagi, tidak mencari-cari yang lebih daripada itu. Misalnya dipaksa-paksakan lagi, misalnya mau kredit mobil misalnya. Sementara tadi kalau kita mengadili tadi memang ada tadi pembahasannya ulama yang membolehkan misalnya nih. Tapi tadi rezeki bisalah menjamin ke depannya, misalnya kredit 5 tahun, sampaikan 5 tahun rezeki kita 3 juta sebulan atau 5 juta sebulan diterima. Baik rezeki. Kalau umur ke sampai 5 tahun misalnya nih. Nah itu tadi. Makanya tadi sabar terhadap apa yang kita miliki saat ini. Mudah-mudahan nantinya di dunia tadi baik, di akhirat juga baik. Nah itu tadi. Kama qala al-musannif fi syarhil Muslim, sebagaimana yang dikatakan Imam Nawawi pada syarah Muslim. Jadi Sahih Muslim disarahkan oleh Imam Nawawi menjadi nama kitabnya Syarah Muslim. Kitabnya kalau nggak hilaf 9 jilid. Bayyana al-hadisul bab wal hadisu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yudakhiru quta iyalihi sanatan. Jadi kan diceritakan di sini Rasulullah tadi kan jarang tadi makan sampai beliau meninggal. Jadi ada dijelaskan di dalam syarah Imam Nawawi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyimpan stok makanan untuk keluarganya selama 1 tahun. Ada makanan setahun simpanan Rasulullah buat keluarga beliau, istri beliau nih. Li'annahu kana yaf'alu dzalika awakhiru hayatihi, karena sesungguhnya Nabi tadi mengerjakan yang demikian di ketika menjelang akhir hidup beliau. Akan tetapi ta'ridu alaihi hawaijul muhtajina, ada orang yang minta dikasih Nabi, ada yang orang minta dikasih Nabi. Bahkan ada cerita Sayyidatuna Aisyah nih, ada seorang ibu-ibu menggendong anak datang kepada Sayyidatuna Aisyah istri Nabi nih, 3 hari sudah katanya nggak makan, padahal beliau roti sepotong aja di tangannya. Kalau ngelap 1 atau tadi sepenggal yang di tangan tadi dikasih beliau dikasih ke orang fakir miskin yang tadi 3 hari gak makan. Itu tadi Rasulullah tadi kayak gitu juga, ada orang yang datang dikasih. Jadi kita tidak disimpan lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedikit-sedikit malah kita, mudah-mudahan kita ini bisa mutabaah kepada Nabi. Karena tadi mutabaah tadi didasari dengan rasa cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, sampaikanlah olehmu wahai kekasihku Muhammad, jikalau umatmu cinta kepadaku, maka ikutilah apa yang kamu kerjakan, ikutilah apa yang kamu sampaikan, jangan menyalahi sunnahnya Nabi. Apa tadi hasilnya? Fayaghfir lakum dzunubakum.
diampuni dosa-dosa kita. Artinya garis besarnya dapat rahmatnya Allah. Itu yang kita tujuan hidup ini. Tujuan hidup ini tidak lain dan tidak bukan untuk menetapkan kita ini sebagai hambanya Allah dan bertujuan untuk mendapatkan rahmatnya Allah, tidak lain dan tidak bukan. Itu tadi. Kalaunya tadi mengharap surga memang ikhlas kalau di dalam ilmu tasawuf, tapi tadi ikhlasnya masih kelas ekonomi. Tapi kalau sudah tadi orang beribadah semata-mata mengharapkan rahmat dan keridhaannya Allah, ibaratnya Allah Ta'ala, keridhaan Allah Ta'ala ini misal letaknya di neraka, maka tadi dia ikhlas dirinya ke dalam neraka. Karena tadi tujuannya Allah tadi. Maka tadi untuk mencapai cinta kepada Allah, maka harus mengenal kepada siapa itu Allah. Bagaimana tadi dengan mengenali sifatnya, dari sifatnya, af'alnya, dan asmanya. Kalau zatnya kita tidak ada urusan. Allah Ta'ala dari mana, bagaimana Allah Ta'ala, itu nggak perlu. Karena kalaunya kita terbesit aja di dalam kitab tasawuf lah, itu iblis terkadang mewas-wasi hati kita sampai hati kita ngomong, Allah Ta'ala itu gimana? Allah Ta'ala itu adakah awalnya? Ini hati-hati ini bisikan syaitan supaya merusak keimanan. Karena kita beriman dengan sifat al-qidam, Allah Ta'ala tidak berpermulaan. Karena kalau Allah Ta'ala berpermulaan, daur, kalau bahasa Banjar daur itu ribut. Tapi kalau daur bahasa Arab itu tidak ada ujungnya, berputar-putar aja. Allah Ta'ala misalkan ada ayahnya, nggak habis. Nah, itu tadi. Nah, maka tadi sifat qidam ini bersanding dengan sifat baqa. Allah Ta'ala tidak berawal, Allah Ta'ala tidak berakhir. Misalkan Allah Ta'ala mati ketika hari kiamat, siapa yang ngatur manusia? Siapa yang memilah manusia, mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka? Nah, maka tadi Tuhan tidak bersifat binasa. Nah, jadi qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsihi wahdani, itu 5 sifat terkumpul menjadi sifat salbiyah. Sifat pembersih daripada zatnya Allah, yaitu wujud. Maka kesimpulan daripada sifat 20 kembali kepada awal, yaitu wujud. Cuman tadi yang nampak bagi makhluk yang kita ini mungkinat ini, yaitu kudrat dan iradatnya Allah yang ta'aluk kepada ijad wal i'dam di dalam kitab Jauharatut Tauhid. Itu diajarkan di kelas 3 Aliyah Darussalam. Itu yang nampak tadi kudrat dan iradatnya Allah yang ada pada makhluk. Allah Ta'ala menghendaki besi bisa melukai, maka kudratnya mewujudkan daripada kehendaknya besi bisa melukai. Tapi besi tidak dapat memberi bekas karena kullu mungkinin la tu'tharu. Setiap yang mungkin tadi selain daripada Allah Ta'ala, maka tadi itu tidak dapat memberi bekas. Kedua Tuhan sementara Allah Ta'ala tadi bersifat wahdaniyat esa. Kan ini dari sore tadi dan ini tauhid keluaran nih. Biasanya kata guru-guru tua, kalau ilmu tauhidnya keluar gak lama lagi mati. Doakan mudah-mudahan panjang umur lah. Itu tadi. Nah, jadi kalau sudah mengkaji sifat, kenapa jadi sifat 20? Membatasikah ulama dengan sifat Tuhan yang 20? Tidak, karena itulah ijtihad ulama sudah Imam Asy'ari nih. Mengkaji dari Al-Qur'an, dikaji beliau Quran, dikumpulkan tadi 20 yang bisa menjadikan wasilah bagi kita hamba ini untuk mengenal Allah.
Setelah tahu Allah apa tadi? Kemudian mengikuti daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwasanya seluruh makhluk berasal daripada nurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tahu apa tadi? Ya tadi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni zahiran wa batinan. Zahirnya tadi ibadah, batinnya tidak merasa mulia. Karena Nabi bersifat ubudiyah kepada Tuhannya, bersifat tadarru'. Meskipun Allah Ta'ala memuliakan akan Nabi, Nabinya bersifat merasa kehambaan. Tetap Nabi merasa hina di hadapan Tuhannya. Nabi aja dengan Allah Ta'ala merasa begitu, apalagi kita yang tidak menjamin surga nih. Lebih wajib kita ini ditekankan bahwasanya kita ini tidak ada yang dapat kita merasa muliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita yang tunduk kepada Allah itu tadi alasannya. Nah, jadi tadi untuk hal-hal yang menghalangi daripada ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala macam dunia nih, maka tadi Rasulullah mencontohkan rela beliau sakit hidup, yang penting manusia ini bisa betul-betul tadi mengenal akan Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Nah, jadi kata Imam Nawawi, Rasulullah ini punya stok makanan, tapi tadi dibagi-bagikan beliau macam kayak Syekh Salman, kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, perampok taubat, dalam riwayat itu jadi wali karena kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waktu kecil. Pesan orang tua beliau, dimanapun kamu berada maka bersifatlah dengan sifat siddiq, yaitu jujur. Nah, jadi kata menurut riwayat yang saya dengar itu, pokoknya uang saku beliau untuk menuntut ilmu itu nanti ditaruh di dalam kain baju. Misalkan ini baju di sini ditaruh, kalau nggak salah ya, saya dengar ceritanya tuh. Datang perampok di ketika menghadang beliau di tengah jalan, mana uangmu? Di mana nyimpan? Nah, diambil beliau di sini. Bingung perampok itu. Ini anak kalau dipikir-pikir secara akal nggak ketemu, di sini bayar, di sini nyimpan di mana nih? Nggak ada kantongnya, dijahit lagi. Nah, tapi tadi karena kejujuran seorang Syekh Abdul Qadir Jailani waktu kecil, maka bertaubatlah para perampok itu tadi. Nah, maka tadi sifat para aulia mengikuti daripada sifat para nabi. Nah, nabi pemurah, para solihin pun pemurah, dan mudah-mudahan kita yang awam ini pun, apalagi saya yang menyampaikan nih, mudah-mudahan saya yang pemurah mengamalkan lebih dulu. Menyeru orang pemurah, saya tidak pemurah, saya yang duluan masuk neraka. Nah, itu saya di zaman qalilun fuqahahu wa katsirun khutubahu. Banyak di akhir zaman nanti orang yang tidak mengerti tentang hukum syariat, tapi tadi banyak orang yang ahli pender bahasa Banjarnya, tapi kalau bahasa Indonesianya ahli bicara. Saking indahnya bicara tadi, larut dalam pembicaraannya tapi tidak berdasar. Nah, ini hati-hati. Nah, fayakhruju fiha wasaddaqa anhu. Nah, maka dia mensedekahkan harta yang beliau simpan tadi. Annahu ada kharuqu tasanatin, yang bahwasanya yang dia sedekahkan tadi itu makanan pokok simpanan beliau selama 1 tahun. Wa annahum la yasba'u kama dzukir, maka jadilah mereka alun nabi tadi sebagaimana yang diceritakan di hadis tadi, lam yusbi'u, tidak sering kelaparan ketimbang ada makanan masuk ke dalam perut. Nah, itu tadi hikmahnya menjadikan kita zuhud kepada dunia. Nabi aja sering lapar, apalagi kita. Jadi kalau kita kena musibah, Nabi sakit daripada kita sobar. Kalau kita tadi rezeki hilang, misalnya Nabi sering lapar, kita sobar. Nah, itu tadi
Tujuannya tadi kenapa Allah Ta'ala tadi menjadikan Nabi Muhammad tadi dalam keadaan zahirnya tadi miskin, kelaparan, supaya tadi manusia tadi tidak terhijab dengan dunia dan mengenal kepada Allah, dan dunia tidak mendinding daripadanya, diantaranya dan diantara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka min khazin rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf.